Yang akan dibahas ada sistem pencernaan, saluran pencernaan, dan juga kelenjar pencernaan. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, rangkaian proses makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu apa sih? Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, sekarang kita lihat proses pencernaan dalam tubuh manusia. Pertama-tama, makanan melewati mulut, lalu makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya adalah lambung. Lambung bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim: pepsin, renin, asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengedapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau ACl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan. Oh ya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Lalu berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum. Rektum adalah ujung dari muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Lalu anus. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya.
Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah mengetahui ya gimana sih proses saluran pencernaan kita bekerja di dalam perut. Mulai dari makanan di dalam rongga mulut disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, lalu makanan diserap oleh usus halus dan diproses dalam usus besar hingga terakhir bermuara di anus. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan manusia itu apa sih? Jadi, kelenjar pencernaan manusia adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar lambung dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Kelenjar ludah disebut juga glandula salivalis. Kelenjar ini berfungsi untuk menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim ptyalin. Enzim ini mengubah amilum menjadi maltosa. Fungsi dari air liur adalah: pertama, membasahi makanan, kedua, mencegah mulut dari kekeringan, ketiga, membunuh mikroorganisme, keempat, bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah: kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah, jadi ini semua adalah penjelasan tentang kelenjar ludah. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asinar yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut: amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol, tripsin yang mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Selanjutnya adalah kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam empedu sebagai pengemulsi lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebih, pengemulsi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan oleh hati akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak.